Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syinur Afifah dengan NIM 2022-11-008. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang berjudul Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajiannya. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu, apa sih liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek sendiri merupakan kewajiban yang akan dibayarkan dari aset lancar dan jatuh tempo dalam waktu yang singkat. Maksudnya itu, liabilitas sendiri kan berarti kan hutang perusahaan kepada pihak lain. Sehingga perusahaan ini memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut dan jangka waktu pelunasannya itu biasanya itu kurang dari 1 tahun atau 1 periode. Lalu, liabilitas jangka pendek itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada utang usaha. Utang usaha ini biasanya itu terjadi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, pembeliannya itu seperti apa? Biasanya itu untuk pembelian barang dagang atau persediaan. Kebanyakan hutang usaha ini itu menjadi salah satu liabilitas jangka pendek yang cukup besar dibanding dengan yang lainnya. Yang kedua ada bagian utang usaha jangka panjang yang segera jatuh tempo. Nah, pada liabilitas jangka panjang ini kan biasanya dibayarkan dalam pembayaran periodik atau biasa disebut dengan cicilan atau angsuransi. Nah, kenapa utang usaha jangka panjang ini dimasukkan ke dalam liabilitas jangka pendek? Karena angsuransi liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mendatang setelah tanggal neraca itu, dia harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, setelah itu baru total dari angsuransi yang telah jatuh tempo akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ada wesel bayar jangka pendek. Wesel ini digunakan untuk kreditor dalam melunasi utang usaha si penerbit, sehingga menggunakan wesel yang sementara waktu. Ada contoh kasus dari PT Sinar Abadi itu menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta. Tercatat pada tanggal 1 Agustus 2015. Untuk PT Mentari membayar utang usaha yang telah lewat jatuh tempo sebesar 1 juta. Nah, kalau dia tidak melewatinya itu, akunnya itu ada utang usaha pada PT Mentari sebesar 1 juta dan wesel bayar sebesar 1 juta itu di kredit, untuk utang usahanya itu di debit. Nah, kalau misalnya saat utang weselnya itu dibayar jatuh tempo, itu tuh harus terkena yang namanya bunga sebesar 30.000 dari 12% bunga tersebut. Jadi akunnya itu akan berubah menjadi wesel bayar sebesar 1 juta di debit, ada beban bunga sebesar 30.000 dari 12% tersebut, sehingga kas yang harus dikeluarkan itu sebesar 1.030.000, seperti itu. Selanjutnya ada penggajian. Gaji sendiri itu kan merupakan jumlah pembayaran untuk tenaga kerja atau karyawan yang sudah melaksanakan kewajiban selama periode tertentu. Nah, dari sini juga ada istilah yang namanya upah. Upah sama gaji itu kan sebenarnya berbeda. Kalau upah itu biasanya mengacu pada pembayaran tenaga kerja untuk buruh pabrik, dan besar upah itu biasanya dinyatakan dalam berbasis per jam atau per minggu. Sedangkan kalau gaji itu kan mengacu pada pembayaran tenaga kerja untuk bagian manajerial dan administrasi, dan besar gaji itu biasa dinyatakan dalam waktu 1 bulan bahkan 1 tahun. Nah, gaji atau upah ini biasanya bisa ditingkatkan dengan adanya pemberian bonus dari perusahaan, komisi, lalu ada pembagian laba, dan juga ada yang namanya upah lembur. Untuk upah lembur itu misalnya itu ada seorang karyawan bekerja lembur pada waktu 1 hari nih. Pada suatu waktu hari, untuk biasanya itu untuk jam pertama karyawan harus menerima upah sebesar 1,5 kali lebih tinggi dari upah normal 1 jamnya. Nah, setiap jam kerja lembur berikutnya itu karyawan itu harus menerima upah sebesar 2 kali lebih tinggi dari upah normal 1 jamnya. Begitupun seterusnya, dia akan menerima 2 kali lebih tinggi dari upah normal 1 jamnya. Selanjutnya ada potongan penggajian. Terjadi potongan penggajian pada karyawan itu biasanya dilakukan perusahaan yang bersumber dari potongan untuk membayar pajak, asuransi kesehatan,
iuran dana pensiun, dan lainnya. Itu tuh maksudnya itu dimana kan gaji si karyawan ini akan dipotong untuk membayar pajak atau membayar pajak dan lainnya. Itu tuh sehingga karyawan tidak perlu membayarkan kembali karena itu sudah diurus oleh perusahaan tempat dia bekerja gitu. Lalu ada contoh progresif pendapatan kena pajak. Misalnya nih, dia memiliki pendapatan 0 sampai 50 juta per tahun, dia akan terkena pajak sebesar 5%. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya 50 juta sampai 250 juta, ia akan terkena pajak sebesar 15%. Dan cara penghitungannya pun tidak langsung ke 15%, tapi dia harus melewati 5% dulu, setelahnya itu baru dijumlahkan lagi ke 15%. Dan misalnya 250 juta sampai 500 juta, dia akan terkena pajak sebesar 25%. Tetapi dia tidak langsung ke 25% ya, dia akan dihitung dari yang paling dari 5%, 15% baru ke yang 25%, seperti itu. Lalu di sini ada contoh penghitungan PPh pasal 21. Misalnya dia memiliki gaji pokok sebesar 10 juta, lalu dia punya tunjangan jabatan sebesar 1 juta. Jadi penghasilan bruto sebulannya itu sebesar 11 juta. Nah, dia kan memiliki biaya jabatan sebesar 5%, yaitu 500.000 kan dari total penghitungannya. Jadi penghasilan neto sebulannya itu 10.500.000. Dan dia memiliki PTKP nih, PTKP. Bagi yang belum menikah biasanya itu terkena 54 juta. Tapi kalau misalkan yang sudah menikah itu akan ditambahkan 4.500.000. Nah, kan K1 ini berarti dia punya tanggungan 1, berarti dia sudah memiliki anak 1. Berarti harus ditambahkan lagi 4.500.000. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Selanjutnya, untuk penghitungannya nih, berarti kan dia lebih dari 50 juta. Berarti dia harus terkena pajak yang 5% ditambah sama 15%. Nah, dia itu harus dihitung satu per satu. Sehingga totalnya itu 3.450.000. Dan itu hasilnya dibagi 12. Jadi itu per bulan. Sehingga penghasilan bersih yang diterima karyawan tersebut itu sebesar 10.712.500. Itu dari 11 juta dikurang 287.500. Selanjutnya ada sistem penggajian untuk karyawan. Yang pertama itu ada registrasi gaji. Pada tahap ini terjadi pelaporan banyak kolom yang digunakan untuk merangkum data setiap periode. Biasanya itu seperti nama karyawan dari jumlah kerja dari per hari atau per jamnya, iuran JHT, iuran pensiun PPh pasal 21, iuran kesehatan, total potongan gaji neto, dan juga akun-akun yang akan diterbitkan untuk beban gaji. Selanjutnya ada catatan penghasilan karyawan. Itu biasanya terjadi pencatatan hasil karyawan itu untuk memastikan penghasilan masing-masing karyawan itu harus tersedia pada setiap periode kepenggajiannya. Karena dan dari hasil ini tuh biasanya dicatat itu digunakan untuk menghitung iuran karyawan untuk menjamin masa hari tua, pensiun, serta kewajiban atas penggajian dari karyawan tersebut. Lalu yang ketiga ada cek gaji. Pada tahap ini itu biasanya itu untuk bertujuan memastikan karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan kewajiban yang telah dia lakukan. Dan biasanya itu perusahaan menyediakan atau menerbitkan cek gaji dengan menggunakan akun bank khusus untuk penggajian. Selanjutnya ada liabilitas. Nah, dia itu ada dua liabilitas. Yang pertama itu ada liabilitas diestimasi. Liabilitas ini adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Dan liabilitas diestimasi ini biasanya tuh dapat dibedakan seperti hutang dagang dan akrual. Karena liabilitas diestimasi ini terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang harus dikeluarkan pada masa datang untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. Yang kedua itu ada liabilitas kontingensi. Liabilitas ini merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
entitas. Entitas sendiri itu tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi, tetapi malah kontingensi yang harus diungkapkan dalam pencatatan atau laporan keuangan seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.